breakout room ya. Dan besok Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok di dalam breakout room. Skenarionya seperti ini Bapak Ibu. Kita akan dibagi menjadi 2 kelompok saja ya seperti biasanya. Berarti kalau ada 10 orang, masing-masing kelompok 5 orang saja. Mungkin yang di sini yang SMP berapa orang ini? SMP. Yang SMA itu cuma Bu Mada kalau nggak salah Bu. SMP semua nggak apa-apa ya. Iya. Berarti tergantung yang hadir ini, nanti kalau yang hadirnya masih berenam ya 3-3 aja dulu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sudah mendownload tabel 31 dan 32 yang di LMS ruang kolaborasi? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Iya. Baik, kita ulas sedikit saja dulu tentang pembelajaran sosial emosional atau sosial emosional learning yang Bapak Ibu pahami. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin share terlebih dahulu bagaimana pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan KSE ini, dengan PSE ya, PSE. Monggo silahkan. Dari siapa dulu? Kita sudah ada bertujuh ya. Mungkin dari Bapak atau Ibu silahkan. Apa yang menarik pada topik pembelajaran sosial emosional ini? Apakah ini sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu atau kemudian Bapak Ibu sebetulnya sudah mengimplementasikan hal ini? Iya, Bu Sri, silakan Bu Sri. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, tentunya saya sangat merasa beruntung ya Bu ya. Saya kasih penjelasan dulu terkait materi-materi di modul 1. Kita diberikan terkait bagaimana pembelajaran yang sesungguhnya berpihak pada murid. Kemudian di modul 2 titik kemarin kita diberikan pembelajaran diferensiasi, dan pada kali ini kita diberikan ilmu terkait emosional tersebut atau disebut PSE ya. Kemudian yang baru sebenarnya kita sudah menjalaninya sebenarnya, tapi kita tidak tahu bahwa itu ternyata bagian daripada pembelajaran sosial dan emosional seperti itu. Nah, setelah mempelajari di modul ini, tentunya kita mendapatkan hal-hal baru terkait penerapan yang kita tadi sampaikan yang di awal itu secara rutin yang kita kaitkan dengan mata pelajaran. Nah, itu mungkin kata rutin itu ya itu yang baru bagi saya pribadi untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. Kemudian terkait juga tentang KSE, di mana ada yang namanya mindfulness ya, atau kesadaran diri. Nah itu bagi saya juga sudah dilakukan, tapi baru tahu kalau ini bisa dikelola dengan baik seperti itu. Terkait kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan relasi. Seperti itu Bu yang bisa saya dapatkan sementara pada modul ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni ya sudah menyampaikan apa yang Ibu pahami atau Ibu tangkap dalam sudah mengeksplorasi konsep yang ada di pembelajaran sosial emosional. Selamat datang Bu Made. Ya, bagaimana? Saya pakai paket data ini sementara sampai Iya. wifi-nya bagus. Mohon maaf kalau macet-macet nanti. Gak apa-apa, mudah-mudahan lancar ya. Ya, tadi Bu Sri Wahyuni sudah kilas balik ya apa itu pembelajaran sosial emosional. Pada intinya saya memiliki keyakinan Bapak Ibu sudah mempraktikkan ini sebetulnya ya lagi-lagi, tetapi barangkali terkait dengan konsep ya dan kemudian siapa yang mengembangkan pembelajaran sosial emosional ini yang kemudian Bapak Ibu baru ya menyadari ini sebagai ini ternyata teorinya begini gitu ya. Nah ini jadi pembelajaran sosial emosional sendiri itu tujuannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni juga bahwa
kita sebetulnya diajak untuk mempunyai pemahaman juga penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi ya, atau tadi yang dikatakan mindfulness, kesadaran diri. Jadi kadang-kadang secara sederhananya begini Bapak Ibu, kita itu mengerjakan sesuatu karena saking itu menjadi sesuatu rutinitas begitu ya, apakah itu kegiatan mengajar atau kegiatan sehari-hari ya, daily activity gitu ya, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali kan seperti sesuatu yang rutin bergulir begitu saja. Nah, sehingga dalam implementasinya kadang kita spontanitasnya yang dominan gitu ya, bukan kemudian tadi muncul sebagai satu kesadaran diri. Seperti makan saja, kadang-kadang kita sudah makan tapi nanti loh kok udah selesai lagi gitu ya. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, atau mengajar juga begitu, karena saking sudah puluhan tahun pengalaman kita mengajar begitu, dan ya itu lewat begitu saja, kadang-kadang lupa juga ya, sudah karena saking sudah refleksnya sudah tinggi. Nah, di dalam pembelajaran sosial emosional ini sebetulnya kita diajak untuk memiliki kesadaran. Tadi dasarnya atau basisnya itu adalah mindfulness, kesadaran diri. Jadi melakukan apapun ya, kalau contoh-contohnya diberikan itu seperti kesadaran diri itu kan ada kesadaran nafas ya, kesadaran berjalan, kesadaran ya hal apapun, aktivitas apapun yang kita lakukan dengan sadar itu akan memberikan efek yang lebih ya dibanding dengan kita melakukan sesuatu itu sebagai sesuatu yang karena rutinnya berlalu begitu saja. Nah, antara lain diolahnya tadi ya, bagaimana kita menyadari kita bernafas, menyadari juga hal-hal penting di dalam kehidupan kita ya, hal-hal yang bermakna di dalam kehidupan kita, sehingga lahirnya nanti kesadaran diri itu adalah mampu nanti mengelola kan ya, mampu memiliki kemampuan untuk mengelola diri, kemudian nanti memiliki atau mencapai tujuan yang positif di dalam pengelolaan diri itu ya. Kemudian langkah berikutnya setelah memiliki kesadaran diri dan pengelolaan diri, kita diajak, ditingkatkan untuk memiliki kesadaran sosial yang nantinya mampu merasakan, mampu menunjukkan empati gitu ya, menunjukkan empati kepada yang lain. Dan langkah tahapan-tahapan berikutnya adalah mampu membangun relasi, keterampilan relasi ya. Jadi di situ akan terbangun atau mempertahankan hubungan yang positif secara sosial. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena seringkali masalah-masalah yang muncul itu ya, masalah-masalah yang muncul terkait dengan interaksi sosial itu karena biasanya seseorang belum memiliki kesadaran diri tadi ya, mindfulness, kemudian belum juga memiliki empati yang tinggi, sehingga konflik itu bisa sangat mudah terjadi seperti itu. Tetapi ketika kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri ya, kesadaran sosial, kemudian keterampilan relasi atau keterampilan bersosial itu sudah baik gitu ya, maka interaksi sosial menjadi akan lebih bermakna. Juga kita mampu melihat berbagai perbedaan itu tidak menjadi satu permasalahan, namun menjadi satu harmoni. Intinya begitu ya. Jadi ujung dari pembelajaran sosial emosional ini tentunya adalah well-being atau kenyamanan ya. Jika berinteraksi dengan siswa tentunya well-being siswa, dan ketika berinteraksi dalam interaksi sosial yang lebih luas maka well-being itu didapatkan dalam bentuk kenyamanan, kebahagiaan dalam berinteraksi. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian hal penting lagi dari pembelajaran sosial emosional ini adalah adanya kompetensi. 5 kompetensi tadi kan, 5 kompetensi itu. Dan Bu Sri Wahyuni juga tadi sudah menyampaikan 5 kompetensi ini sebetulnya kalau dalam pembelajaran nanti bisa dibagi menjadi 3 ruang lingkup ya. Tadi yang rutin kita lakukan, misalkan ya setiap mau memulai pembelajaran kita melakukan berdoa terlebih dahulu ya, kemudian menanyakan siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit, itu kan sesuatu yang rutin ya. Ada ruang lingkup kedua adalah yang terintegrasi di dalam pembelajaran itu sendiri. Berarti kan terintegrasi baik melalui kokurikuler ya maupun ekstrakurikuler yang sengaja dibuat di dalam kegiatan-kegiatan ekskul siswa ya, atau kemudian
nanti apalagi ini terkait dengan protokol pandemi ya, itu ada pembelajaran sosial emosional yang memang ruang lingkupnya adalah protokol. Ya, tadi salah satunya adalah bagaimana membangun protokol kesehatan di sekolah ya, itu menjadi syarat di masa pandemi ini. Ataupun protokol-protokol lainnya yang biasanya dikembangkan di sekolah-sekolah ya, apakah memang menjadi keunggulan atau ciri khas dari sekolah itu, atau kemudian itu adalah hasil hasil program sekolah yang menggulirkan nanti ya kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di siswa maupun guru ya. Di sekolah-sekolah tertentu sebelum masa pandemi kan biasa ya, misalkan guru menyambut siswa datang seperti itu, dipiketkan. Nah, itu sebetulnya termasuk ke dalam kegiatan rutin, atau bisa juga beberapa termasuk ke dalam kegiatan protokol seperti itu. Tapi di masa pandemi tentunya ada bentuk lain ya, ada bentuk lain, apakah itu kegiatan rutin ataupun protokol yang kemudian dikembangkan oleh para guru di dalam program-programnya. Begitu Bapak Ibu. Untuk ruang kolaborasi kali ini Bapak Ibu akan dibagi menjadi 2 kelompok ya, berarti 4-4 ini ya. 4-4. Bapaknya saya bagi 2 deh, Pak Wahyudi kelompok 1, Pak Henry kelompok 2, kemudian ibu-ibunya kelompok 1 Bu Pipit, Bu Sri Wahyuni dan Bu Rani, kelompok 2-nya Bu Roma, Bu Made dan Bu Mufida. Oke ya. Nah, Bapak Ibu tolong nanti cermati terlebih dahulu tabel 3.1 dan 3.2 di lembar kerja. Saya akan tampilkan dulu lembar kerjanya. Nih ya Bapak Ibu, sudah muncul di Bapak dan Ibu. Jadi di ruang breakout room nanti Bapak Ibu tolong mendiskusikan kembali dan menuliskan di dalam tabel 3.1 ini tentang hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Saya kira ini Bapak Ibu juga sudah menuliskannya ya, mulai dari diri dan juga di eksplorasi konsep. Jadi ini tolong nanti masing-masing memberikan sumbangsihnya ya, apa cara penerapannya, kemudian bentuk pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan, kemudian hal apa yang dilakukan oleh guru ya dalam bentuk kegiatan, dan juga hal penting apa yang sudah disampaikan kepada murid, artinya ini sesuai dengan jenjang. Nah, jika boleh Bapak Ibu tolong kelompokkan apakah KSE itu sudah dikembangkan itu meliputi kompetensi kesadaran diri ya, atau pengelolaan diri, atau kesadaran sosial, atau keterampilan relasi, atau yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu nanti berarti Bapak Ibu di dalam kelompok coba mengklasifikasikannya ya. Jadi bentuk pembelajaran sosial emosional yang pernah dilakukan itu kira-kira termasuk ke dalam KSE yang mana. Itu yang pertama, tabel 3.1 ya. Jadi ini berbicara yang sudah dilakukan. Nah, untuk tabel keduanya Bapak Ibu ini dari yang sudah tadi ya, ini kan masing-masing pasti punya ya bersumbangsih nanti. Kemudian dari yang sudah itu kira-kira berikutnya Bapak Ibu akan mengembangkan kompetensi KSE yang mana ya dari 5 kompetensi ini, atau masing-masing nanti melihat ternyata KSE untuk yang kesadaran diri misalkan ini bagus untuk lebih dikembangkan, kemudian nanti cara penerapannya seperti apa ya, bentuk penerapannya seperti apa, kemudian sama ini yang dilakukan dan hal penting yang disampaikan. Berarti hal penting yang disampaikan itu adalah bentuk pernyataan ya, pernyataan yang harus disampaikan ini sesuai jenjang. Jadi akan berbeda nanti ketika anak usia SD ya, SMP, SMA, bagaimana guru mengkomunikasikan hal ini terhadap murid dituliskan di sini. Hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid. Begitu. Dari hal yang ditayangkan itu Bapak Ibu 31 dan 32, apakah ada yang ditanyakan? Silakan Bu Pipit. Iya, terima kasih Bu. Mohon izin bertanya, untuk tabel yang akan kita isi itu, apakah ini pengalaman sebagai guru atau
secara pribadi karena kan yang di LMS itu kan tentang Pak Eling ya Bu ya, itu bercerita tentang cara Pak Eling menghadapi keadaan dia pribadi gitu. Kasus-kasus yang diperhadapkan di LMS itu tentang Pak Eling sebagai guru gitu. Jadi untuk yang siswanya nggak terlalu disinggung di situ. Nah untuk yang di sini yang akan kita ceritakan ini tentang kita di kelas atau tentang pribadi kita, tentang masalah kita sendiri maksudnya Bu. Jadi sosial emosional yang apa? Terus kan ini 2 tahun udah daring nih Bu. Jadi untuk pengalaman sosial emosional terhadap siswa itu nggak terlalu banyak gitu bersentuhannya, karena paling seputar tugas yang nggak dia kumpul, yang seperti itu saja Bu. Jadi nggak terlalu banyak variannya. Apakah kalau ini kan baru PTM baru beberapa minggu gitu, jadi nggak terlalu banyak info yang didapat. Nah, jadi gimana Bu itu? Ya, baik Bu Pipit, sudah saya tangkap ya maksudnya. Jadi memang harapannya untuk mengisi tabel 3.1 itu adalah pengalaman Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran. Berarti ini pengalamannya apakah jauh sebelum pandemi terjadi begitu ya? Atau Bapak Ibu memiliki satu pemahaman ketika mempelajari PSE ini, oh iya ini harapannya tidak dengan